Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dona Fatia Rahma dari kelas 23C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita membahas tentang teori ekologi. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekologi? Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah atau habitat, dan logos yang artinya pengetahuan tentang sesuatu atau ilmu. Jadi, teori ekologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Istilah ekologi ini pertama kali dikenalkan oleh ahli biologi Jerman, yaitu Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1919. Ekologi ini juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dengan baik interaksi antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Pembahasan ekologi ini tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya seperti faktor abiotik dan faktor biotik. Yang pertama, faktor biotik antara lain seperti suhu, air, kelembapan, cahaya, dan tipografi. Dan yang kedua, faktor biotik yaitu melingkupi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba. Kemudian juga ada pengertian dari para ahli tentang ekologi, yaitu yang pertama menurut Ernst Haeckel, ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Dan yang kedua menurut C.J. Krebs, ekologi adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme. Dan yang ketiga, menurut Charles Elton, ekologi adalah sejarah alam yang bersifat ilmiah atau scientific natural history. Ekologi ini juga memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, individu. Individu ini misalnya seperti seorang manusia, seekor gajah, seekor rusa, dan sebagainya. Dan yang kedua, populasi. Misalnya populasi manusia, populasi rumput, dan sebagainya. Dan yang ketiga, komunitas. Misalnya komunitas padang rumput yang di dalamnya terdapat populasi belalang dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu ekosistem. Misalnya ekosistem hutan atau ekosistem air laut. Dan yang kelima yaitu biosfer. Biosfer ini adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar di mana di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Nah, ekologi ini juga memiliki kaitannya dengan sastra. Jika dihubungkan dengan kesastraan, maka perubahan yang terjadi pada lingkungan alam sekitar manusia, yaitu ekologis, dapat membuat manusia berubah untuk menyesuaikan dirinya dengan berbagai macam gagasan maupun pemikirannya. Kajian ekologi sastra berupaya untuk menemukan spesifikasi, lebih tepatnya mengenai hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam tertentu dalam suatu kerangka analisis ekosistem atau menekankan saling ketergantungan sebagai suatu komunitas alam. Pendekatan ekologi sastra ini juga menekankan pentingnya eksploitasi kultural manusia terhadap lingkungan alam dan penyesuaian kehidupan manusia terhadap kondisi-kondisi suatu lingkungan. Nah, setelah mempelajari dan mencermati pengertian dari ekologi sastra ini, marilah kita masuk menganalisis puisi Dahlia Ungu karya Gretol dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian.
Pada puisi Dahlia Ungu, pengarang menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra yang digunakan oleh pengarang dapat kita lihat dari kata-kata berikut ini. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang menunjukkan kondisi atau keadaan alam dan situasi lingkungan yang terjadi mempengaruhi si pengarang. Penggunaan kata-kata zaman, setangkai dahlia ungu tertiup angin, menghadap ke timur, membangunkan pagi, kukayuh perahuku, luas samudra dan biru angkasa, dilengkung pelangi, sinar, merupakan bagian dari ekologi yang menunjukkan keadaan waktu, kondisi, dan lingkungan alam sekitar. Ekologi yang terwujud dalam suatu karya sastra karena hasil cipta, rasa, karsa pengarang dalam memilah dan memilih diksi yang tepat sehingga menciptakan mana yang mendalam dan indah. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan dua tataran sekaligus, yaitu tataran ekosistem terbuka dan ekosistem tertutup. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang teori ekologi sastra ini. Salah kurangnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!